Melayu tahan sikit, ini bukan tanah Melayu. Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Tolong pen kita anak Malaysia. Kami ni semua rakyat Malaysia. Keturunan India okey sikit lah. Diskriminasi, penolakan kerja, hingga tuduhan tidak nasionalis. Semua kini menimpa satu kelompok yang sudah lama hidup di Malaysia. Ketika video viral di TikTok mulai mempertanyakan loyalitas mereka, satu pertanyaan besar muncul. Apakah mereka benar-benar dianggap sebagai warga negara yang setara? Kepada semua orang India dekat Malaysia ni. Sini, aku nak cakap sikit. Muniapan, Param, Raju, Saminaden, sini dengar baik-baik. Saya nak cakap betul-betul saya sudah tak tahan tau. Ini kali memang saya mesti kasih lepas. Guys, kerusuhan baru saja terjadi di Malaysia, di mana demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Tamil atau minoritas India, Pakistan, dan juga Bangladesh pecah di Malaysia. Di mana teman-teman ini etnis Tamil dan juga etnis India ini menuntut kesamaan hak dengan orang-orang Melayu yang memang selalu saja diistimewakan oleh negara Malaysia. Bahkan tak malu-malu para senator-senator keturunan India berani speak up di hadapan Raja Malaysia untuk meminta Malaysia adil memperlakukan para kaum India ini sebagai warga negara. Nah, kan permasalahannya muncul teman-teman di saat kalau misalnya negara mengakui etnis India ini sebagai warga negara, maka mereka wajib teman-teman untuk melindungi asetnya, melindungi harta benda, dan juga teman-teman memberikan akses yang sama dengan akses yang selalu didapatkan oleh orang-orang Melayu. Nah, yang ditakuti teman-teman oleh rakyat Melayu, kalau misalnya India diberikan keistimewaan seperti orang Melayu, maka mereka bisa sewenang-wenang. Ya, teman-teman, dan ini pernah terjadi di Singapura, di mana orang-orang Melayu diusir, teman-teman, dan hanya menyisakan kurang dari 13% total populasi orang Melayu di Singapura. Padahal dulu Singapura itu adalah tanah Melayu. Tapi ya karena pemerintahnya terlalu terbuka, alhasil negaranya malah diambil alih oleh para pendatang dari Tiongkok. Nah, kayaknya pemerintah Malaysia itu trauma, teman-teman. Tapi tidak belajar dari kesalahannya. Mereka tahu mereka kekurangan tenaga kerja. Tapi dulu saat dibantu oleh orang Indonesia, apa coba? Mereka malah menghina orang Indonesia, disebut orang Indonesia miskin, cari ringgit ke Malaysia, menghina kita habis-habisan. Tapi sekarang teman-teman, ketika Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerjanya ke Malaysia, mereka mencari yang lebih murah, yaitu orang Bangladesh, Pakistan, India. Dan hasilnya apa teman-teman? 3 juta lebih itu yang resmi orang India masuk ke Malaysia. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 100.000 lebih. Ini hampir 30 kali lipat, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Semua sektor dikuasai oleh orang-orang dari Bangladesh, India, dan juga Pakistan yang mereka memang datang ke sana untuk kerja. Anak Malaysianya kemana? Mereka nggak mau kerja di sawah, nggak mau kerja di perkebunan, di konstruksi, di kebun sawit, teman-teman. Mereka nggak mau kerjaan kayak gitu. Nah, alhasil apa? Ekonomi Malaysia sangat tergantung dengan buruh-buruh dari Bangladesh. Jadi ya, ini seperti buah si malakama Malaysia, maju kena, mundur kena, diam juga malah kena. Ya, kita bakal tengok dulu bagaimana demonstrasi besar-besaran, tuntutan pemberontakan kecil yang dilakukan oleh etnis Tamil atau suku India, keturunan India, teman-teman, di Malaysia. Dan bisa nggak mereka membuat Raja Malaysia itu mengeluarkan dekret mengakui orang India sebagai warga negara Malaysia? Kita simak, teman-teman, informasi selengkapnya. Kepada semua orang India dekat Malaysia ni. Sini, aku nak cakap sikit. Muniapan, Param, Raju, Saminaden, sini dengar baik-baik. Saya nak cakap betul-betul saya sudah tak tahan tau. Ini kali memang saya mesti kasih lepas. You nampak tak ini cincin? You nampak tak ini cincin? You tak ada goyang ke? Okey, 3 benda saya mau cakap sama you Ni, geng-geng India ni. Nombor 1 saja. Selamat menyambut hari Deepavali. Semoga Deepavali kali ini membawa 1000 erti dan kebahagiaan kepada semua sahabat-sahabat India aku. Bersama dengan orang-orang tersayang, bersama dengan anak-anak, bersama dengan ibu bapa.
dan memberi 1000 erti dalam kehidupan korang. Nombor 2, kalau korang buat makan-makan, korang jemputlah aku datang. Kan? Apa salahnya sama-sama kita meraihkan hari Deepavali kali ini, kan? Dan nombor 3, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan Ziad Carpet Spa. Ramai sahabat-sahabat India hantar kapet cuci untuk sempena hari Deepavali ni. Itulah 3 pesanan aku. To all my Indian friends, thank you very much with your support. Bye-bye. Selamat menyambut hari Deepavali. Kehadiran warga asing di Malaysia kini semakin ketara, khususnya di kawasan bandar, tapak pembinaan dan sektor peladangan. Data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan seramai kira-kira 3.38 juta warga asing berdaftar secara sah berada di negara ini, jumlah yang melebihi anggaran populasi kaum India sekitar 2 juta orang. Bagaimanapun, angka itu hanya melibatkan warga asing berdokumen sah dan jika diambil kira pendatang asing tanpa izin, yang dianggarkan antara 1.2 juta hingga 3.5 juta orang, jumlah keseluruhan warga asing boleh mencecah hampir 7 juta, iaitu satu bahagian besar daripada populasi negara. Lambakan warga asing didorong oleh kebergantungan majikan kepada buruh murah, terutama dalam Melayu faham sikit, ni bukan tanah Melayu. Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Tolong pen kita anak Malaysia. Kami ni semua rakyat Malaysia. Keturunan India okey sikit lah. Diskriminasi, penolakan kerja, hingga tuduhan tidak nasionalis. Semua kini menimpa satu kelompok yang sudah lama hidup di Malaysia. Ketika video viral di TikTok mulai mempertanyakan loyalitas mereka, satu pertanyaan besar muncul. Apakah mereka benar-benar dianggap sebagai warga negara yang setara? Apa hasil yang kau dah bagi pada kaum India? Tolonglah, Pagoh ini jangan tipu kaum India lagi. Sudah cukup. Kalau orang Malaysia sekarang tak faham, orang Sakai itu adalah asli, orang Sakai itu adalah Melayu. Saya tak boleh berjalan di Kuala Lumpur ke mana-mana tempat. Boleh ke? Kami bersama-sama pada hari ini ingin menuntut tindakan. Kalau orang India tak setia sepenuhnya pada Malaysia, saya nak tanya, apa hang bukan India ke? Kita warga asing dari India mari. Orang India ni tak berapa, bukan macam inilah maksud dia. Orang India ni tak berapa setia kepada negara sebab orang India ni dia tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu. Two Caves Indian Settlement tak akan tunduk dan suara generasi baru tak akan diam. Kita sedia bekerjasama, tetapi kenapa kita dihalang di jalan depan saja? Saya marah dan sedih. Saya marah kerana beberapa bulan ini banyak kuil dan tokong rumah anutan di label haram. I don't know. I said I'm from India. I know your religion. I know. Ringgit Malaysia tau, bukan calang-calang. Tapi mereka pakai pendeta-pendeta daripada India. Ya, orang Malaysia mana-mana boleh berniaga. Tapi for carnival India, kerajaan negeri di Pulau Pinang dah tetapkan macam saya kata dekat you. Salah satu sumbangan terbesar kaum India di Malaysia yang ramai orang tak perasan adalah di Malaysia, kaum Cina dan India masih dianggap seperti numpang. Di sana dijunjung tinggi itu kaum Melayu. Parti Rakyat India Malaysia MIPP meminta campur tangan polis menyekat penganjuran himpunan anti rumah ibadat haram di Kuala Lumpur Sabtu ini. Di sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai simbol harmoni multiras, sebuah isu sensitif kini kembali mencuat ke permukaan. Kaum keturunan India di Malaysia angkat suara, dan kali ini bukan hanya soal diskriminasi, tetapi juga soal kepercayaan. Apakah mereka benar-benar dianggap sebagai bagian utuh dari bangsa? Tolonglah, Pagoh ini jangan tipu kaum India lagi. Sudah cukup. Kemarin kita lihat Pagoh kata, kerajaan ini sudah bersedia untuk ke Putrajaya. Semua pihak-pihak menyokong kita. Semasa Pagoh tak pernah bincang pun pasal sekolah ladang jalan Tamil. Dia hanya merampas kuasa, melarang kita untuk mengadakan sidang parlimen. Isu ladang jeram sekolah Tamil ladang jeram tidak pernah dibincangkan oleh Pagoh. Jadi saya nak beritahu dengan lantang, tolonglah Pagoh ini jangan tipu kaum India lagi. Sudah cukup. Dan saya ingin, jadi betul saya minta maaf, saya emosi sedikit. Jangan emosi. Ya, kerana
pihak-pihak pembangkang selalu memainkan isu ini. Kerajaan ini tak prihatin kepada orang India, kerajaan ini tak buat secukupnya untuk orang India. Pembangkang di Dewan ini tak pernah bincang pun. Tapi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih. This government is a government for the people, all Malaysians, Timbalan Yang Dipertua. Dan Menteri, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih di atas semua yang telah dilakukan. Saya yakin dan percaya bahawa kaum India akan terus menyokong kerajaan ini untuk memastikan kita akan membela nasib mereka. Terima kasih, Menteri. Kaum India merupakan salah satu kelompok etnis utama di Malaysia. Jumlahnya diperkirakan sekitar 7% dari total populasi, atau sekitar 2 hingga 2,5 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan pekerja yang dibawa oleh pemerintah kolonial Inggris pada abad ke-19 untuk bekerja di perkebunan karet, pembangunan rel kereta, dan sektor tenaga kerja lainnya. Sejak saat itu, mereka menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah negara tersebut. Namun kini, setelah lebih dari 1 abad menetap, muncul pertanyaan besar. Mengapa masih ada yang merasa mereka belum sepenuhnya diterima? Laporan terbaru menunjukkan adanya diskriminasi nyata, terutama di sektor perumahan. Banyak iklan sewa yang secara terang-terangan menolak penyewa dari etnis India. Bahkan untuk hunian murah, penolakan ini justru paling sering terjadi. Tidak sedikit pula yang mengaku harus membayar lebih mahal dibandingkan kelompok lain untuk properti yang sama. Di dunia kerja, situasinya tak kalah rumit. Sejumlah anak muda keturunan India mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan meski memiliki kualifikasi yang baik. Bahkan ketika sudah diterima, sebagian merasa diperlakukan berbeda. I don't know. I'm from India. I know you're Indian. I know. Even my stuff, they cannot eat meat. Then how would you do that? Okey, tolong sikit tolong viralkan ini video. Kawan-kawan yang ramai orang tak tahu, tolong kasih viral Kita warga asing dari India mari, orang Cina dari China mari. Abang dari mana mari bang? Cakap, abang dari mana mari? Okey, lu orang cakap kita tanah Malaysia. Apa yang bukti ada bang? Abang orang tanah Malaysia. Cakap, abang pun warga asing juga bang. Okey, kita punya moyang dari mari sebelum merdeka. Dia orang mari sini, kita berlaihan sini. Kau cakap kita warga asing, balik India, balik China. Habis kita orang semua mau kalau apa mau bikin bang? Tak betul bang ni. Ini bukan tanah Malaysia bang. Tanah asli. Ini yang betul. Faham? Abang pergi baca sejarah. Baca sejarah baru boleh tahu bang. Terus cakap ini orang mari dari India lah. Memang kita dari India mari juga, tapi kita ni moyang mari. Tapi kita beranak dari Malaysia. Kita anak Malaysia. Okey? Apa yang undang-undang kamu ada pun, kita pun ada itu juga. Tapi abang bikin apa? Semua maki juga. Yang bukan cakap semua orang lah bang Faham Bukan cakap semua orang. Yang banyak orang kan supportkan kita, mai ibadatkan kita. Faham? Tolong sikit lah bang. Kita anak Malaysia bang, bukan warga asing. Okey, warga asing pun sekarang mari sini kahwin sini. Dia jadi anak Malaysia juga. Apa mau bikin? Kerana undang-undang itu macam ada. Tapi lain kali janganlah cakap kita dari India mari warga asing lah, China mari warga asing lah. Kamu pun dari mari orang asing juga bang. Faham sikit bukan ni tanah Melayu Faham sikit, ni bukan tanah Melayu. Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Tolongkan kita anak Malaysia. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah narasi yang berkembang di media sosial. Dalam beberapa video yang viral di TikTok, terlihat sebagian masyarakat Melayu di Malaysia mempertanyakan loyalitas kaum India terhadap negara. Ada yang menilai bahwa kaum India dianggap kurang menunjukkan nasionalisme, bahkan disebut tidak sungguh-sungguh membela negara. Okey, Dr. Mahathir dalam interview tu dia cakap macam ni, orang India ni tak berapa, bukan macam ni lah maksud dia, orang India ni tak berapa setia kepada negara sebab orang India ni dia tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu
dan juga tidak mahu asimilasi dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Okey. So itu pandangan dia lah. Okay, pada pandangan aku macam ni, statement Dr. Mahathir ni is totally wrong, sebab Malaysia bukan sebuah negara yang asimilasi macam Indonesia, macam Thailand. Kita bentuk negara ini daripada zaman merdeka melalui integrasi. Kita mengekalkan bahasa, budaya, agama yang berbeza-beza. Okey, dan dia kata sebab interview tu dia respon balik, yang daripada negara India tu dia respon balik, dia kata, tapi bukan ke Dr. Mahathir juga adalah orang yang berasal daripada India, daripada Kerala? Dan Dr. Mahathir menjawab, tak, saya adalah orang Melayu sebab saya bertutur dalam bahasa Melayu dan saya mengamalkan budaya Melayu. Okey, dia cuba untuk mendefinisikan Melayu mengikut Perlembagaan Persekutuan. Perkara 161 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang soal definisi Melayu. Ada 3 perkara: beragama Islam, mengamalkan budaya Melayu, berbahasa Melayu. Dr. Mahathir sebut 2, tapi dia tak sebut beragama Islam. So pada pandangan Dr. Mahathir, kalau nak kata orang India ini setia pada Malaysia, dia mesti bercakap dalam bahasa Melayu dan juga mengamalkan budaya Melayu. Maksudnya dia cuba asimilasi dengan orang Melayu, macam dia lah. Okay, pada pandangan aku ni salah, sebab satu, kita kena tahu yang negara ini, masyarakat India, no matter what happen, mereka akan kekalkan bahasa dan budaya. Itu satu. Kedua, adil ke untuk kita buat macam tu? Okay, contohlah kata kita ambil, tak payah ambil jauh lah, kita ambil negara jiran kita, Singapura. Mereka bentuk masyarakat pelbagai kaum di Singapura dengan ada unsur-unsur asimilasi. Contoh, bahasa utama bahasa Inggeris, kan? So budaya orang Melayu, bahasa orang Melayu di Singapura semakin kurang, dan kita tak setuju dengan benda tu. Tetapi bila di Malaysia, bila kita paksa orang buat macam tu, kita setuju pula. Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasinya, di mana ya terjadi pergolakan di Malaysia. Ini kaum India teman-teman ya, etnis India ini menuntut kesamaan hak. Jangan lagi kami dianaktirikan seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman jadi pelajaran penting juga buat Malaysia. Bisalah nyontoh Indonesia. Coba belajar ke Indonesia bagaimana kami sangat menghargai keanekaragaman suku, budaya, teman-teman, bahasa, bahkan agama di Indonesia. Kita kalau misalnya disebut teman-teman ya, paling negara yang paling welcome. Pada orang Chinese kami welcome, orang India welcome, orang bule juga welcome ya teman-teman. Kita lebih bisa menerima, walaupun ya tetap masih ada saja wilayah-wilayah mungkin oknum-oknum yang mengendewakan orang bule teman-teman ya, orang barat. Tapi relatif kita orang Indonesia ya nggak masalah. Ketemu di jalan sama orang Chinese yang nggak masalah, ketemu orang India nggak masalah, karena ya pemerintah teman-teman mengontrol hal ini, nggak membuka pintu seluas-luasnya. Walaupun dulu pernah ada isu pegawai dari China teman-teman, tapi ya tetap dikontrol juga oleh pemerintah. Ya, itu informasi kita hari ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Kasih jangan itu hak istimewa orang Melayu ke orang India. Nah kalau misalnya dikasih, mungkin nggak suatu saat ada Perdana Menteri dari si keturunan India, atau bahkan mungkin Raja Malaysia juga akan diganti, teman-teman. Wah, saya nggak mau ngomong sejauh itu ya. Ya, terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.